Halo anak jasa boga yang ibu sayangi dan ibu banggakan. Kita bertemu lagi di mata pelajaran produk cake dan kue Indonesia. Salam sehat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan dan selalu diberi kesehatan. Tetap semangat di tengah pandemi COVID-19 ini dan jalani pembelajaran daring ini dengan sungguh-sungguh, penuh semangat dan tanggung jawab. Materi kita hari ini kita membahas tentang beras ketan, yang dimana pembahasan kita hari ini dari KD 3.1 dari mata pelajaran produk cake dan kue Indonesia, yaitu menganalisis kue Indonesia dari beras ketan dan tepung ketan. Ketan adalah sejenis biji-bijian serealia yang mirip dengan beras. Ketan memiliki bentuk seperti beras, yaitu bulat lonjong dan berukuran sedikit lebih besar dibandingkan dengan beras. Beras ketan memiliki kandungan zat pati atau yang disebut dengan amilopektin sebesar 80 hingga 85%, sehingga beras ketan memiliki tekstur lengket dan pulen. Ketan utamanya tumbuh di Asia Tenggara dan Asia Timur. Beras ketan memiliki dua jenis, yaitu ada beras ketan hitam dan beras ketan putih. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengolahan kue dengan menggunakan beras ketan, yang pertama adalah pilihlah jenis ketan yang murni. Maksudnya di sini, jika kita akan membuat kue Indonesia dengan menggunakan beras ketan, pandailah dalam memilih bahan yang akan kita gunakan. Jangan sampai bahan yang kita peroleh merupakan campuran ketan dengan beras biasa. Dan yang kedua itu, untuk kue yang akan kita tampilkan harusnya terlihat butiran-butirannya. Kemudian pilihlah jenis beras ketan yang berbutir panjang dan utuh. Jadi, pilihlah ketan yang tidak rusak ataupun patah-patah. Dan yang ketiga, harus kalian ingat bahwa ketan tidak menyerap cairan sebanyak beras biasa. Ketan yang akan dikukus harus direndam selama 4 atau 6 jam. Dengan demikian, ketan baru dapat dimasak lunak tetapi tidak lembek ya. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis kue Indonesia dari beras ketan. Pada tampilan yang kalian lihat, merupakan contoh kue Indonesia dari beras ketan. Kita bahas satu persatu ya. Untuk gambar yang pertama, dari sebelah kiri namanya adalah lemang. Lemang ini merupakan salah satu kue Indonesia yang terkenal dari berbagai daerah di Nusantara, seperti contoh di daerah Medan dan daerah Samarinda. Untuk teknik pengolahannya yaitu dibakar. Jadi, beras ketan dimasukkan ke dalam bambu yang sudah dialasi daun pisang, kemudian dimasukkan santan, lalu dibakar. Selanjutnya, untuk gambar yang kedua, yaitu lupis. Tentu kalian sudah mengetahui kue Indonesia yang ini ya. Lupis merupakan salah satu kue Indonesia atau jajanan pasar yang banyak digemari, yang penyajiannya disiram dengan gula merah yang telah dicairkan. Dan kue ini dimasak dengan teknik direbus. Untuk gambar terakhir yaitu rengginang. Rengginang ini merupakan makanan ringan yang juga terbuat dari hasil olahan beras ketan. Rengginang merupakan jajanan tradisional yang sangat melegenda. Rengginang ini sendiri terbuat dari beras ketan yang dikeringkan,
dan pengolahannya yaitu dengan digoreng. Masih banyak lagi jenis-jenis kue Indonesia dari beras ketan yang harus kalian ketahui. Jadi, silakan baca modul yang telah Ibu bagikan. Di sana Ibu telah memaparkan jenis-jenis kue Indonesia yang dapat kalian ketahui dari beras ketan. Adapun bahan tambahan yang digunakan dalam pembuatan kue Indonesia dari beras ketan, yang pertama itu bahan cairan. Sebagai contoh, air dan santan. Dan yang kedua, bahan pemberi rasa. Contohnya gula merah, garam, dan gula putih. Dan yang ketiga adalah bahan pemberi aroma, rasa, dan warna. Langsung saja Ibu sebutkan contohnya yaitu ada vanili, esens coklat ataupun coklat batangan, buah nangka, buah durian, bubuk kayu manis, daun suji, dan daun pandan. Semua contoh yang Ibu sebutkan ini adalah bahan pemberi aroma, rasa, dan warna. Selain contoh ini, ada juga bahan pemberi aroma ataupun rasa lain yaitu kismis dan juga choco chip. Nah, sekarang kita masuk ke bahan tambahan yang terakhir, yang keempat yaitu bahan pembungkus untuk kue Indonesia yang terbuat dari beras ketan. Ada yaitu bahan pembungkus daun pisang, ada juga daun kelapa muda ataupun janur, dan yang ketiga ada kertas. Jadi, daun pisang, janur ataupun kertas ini bisa digunakan atau sering digunakan sebagai bahan pembungkus dalam pembuatan kue Indonesia dari beras ketan ataupun kue Indonesia lainnya. Setelah kalian memahami apa itu pengertian dari ketan, apa saja bahan tambahan yang digunakan dalam mengolah kue dari ketan, kemudian jenis-jenis kue dari beras ketan, dan teknik pengolahan yang digunakan, kalian juga harus memahami kegagalan-kegagalan apa saja yang dapat terjadi dalam mengolah kue Indonesia dari beras ketan. Seperti yang pertama itu, beras ketan terlalu lembek. Kenapa bisa begini? Berarti penyebabnya itu dikarenakan cairan yang digunakan terlalu banyak dan memasak terlalu lama. Kemudian, kue dari beras ketan terlalu keras dan tidak matang. Berarti kebalikan dari beras ketan terlalu lembek tadi, yaitu cairan yang digunakan terlalu sedikit. Dan yang terakhir, kue menjadi gosong. Kenapa kue yang kita olah bisa gosong? Penyebabnya adalah api yang digunakan terlalu besar. Jadi dalam mengolah kue Indonesia dari beras ketan, kita harus mampu menghindari setiap kegagalan-kegagalan yang akan terjadi dengan lebih teliti dan menggunakan takaran yang pas atau yang benar dalam pengolahan atau pembuatan kue Indonesia dari beras ketan. Dari keseluruhan pembahasan kita tentang kue Indonesia dari beras ketan, Ibu mengharapkan feedback ataupun umpan balik dari kalian. Jadi, silahkan kalian cari video di YouTube satu contoh pembuatan kue Indonesia dari beras ketan. Ini tugas individu ya. Video yang kalian cari itu adalah video tentang pembuatan kue Indonesia dari beras ketan yang betul-betul kalian pahami dari mulai bahan sampai ke cara pembuatannya. Kemudian kalian salin dan kirimkan linknya ke Ibu. Bisa langsung ataupun
kalian share di grup mata pelajaran yang dari Ibu. Nanti dari sana akan Ibu periksa siapa-siapa yang telah melakukan umpan balik dari pembelajaran kita hari ini. Jadi sampai di sini pembelajaran kita tentang materi dari beras ketan. Terima kasih telah melihat video pembelajaran ini dan semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa tetap pantau segala aktivitasmu di lingkunganmu. Selamat berjumpa kembali di materi selanjutnya.